Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihatun akan mempresentasikan paper yang berjudul Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Media Pembelajaran Anak Usia Dini di masa pandemi COVID-19. Saat COVID-19 merebak dan dinyatakan sebagai pandemi yang berdampak pada banyak sektor, salah satunya adalah sektor pendidikan, yang akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan jarak dan pembatasan pergerakan manusia. Khusus pada sektor pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Yang salah satu isinya adalah pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan di rumah dengan menggunakan pembelajaran daring atau jarak jauh. Dan ini pembelajaran daring tentunya menimbulkan masalah bagi guru, siswa, dan juga pada wali murid. Karena diharapkan pembelajaran anak usia dini dapat diterapkan secara efektif, menarik, dan juga menyenangkan dengan tetap memanfaatkan perangkat atau media daring atau teknologi. Teknologi yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana memahami dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berinteraksi dan berkomunikasi dalam berbagai bentuk. Terkait dengan persoalan di atas, rumusan masalah yang diangkat adalah satu, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran anak usia dini, khususnya di masa COVID-19. Kemudian yang kedua, mengetahui media teknologi informasi dan komunikasi apa yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran, khususnya anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Metode yang saya pakai adalah pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif terhadap analisa dari tulisan atau kata-kata yang nampak atau kelihatan. Ini menurut Manja 2008. Kajian pustaka yang dipakai memakai 4 langkah, yaitu pemilihan topik, kemudian mencari artikel yang relevan atau jurnal yang relevan, kemudian dianalisis dan mengorganisasikan tulisan. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020, ada 2 metode yang ditawarkan dalam proses pembelajaran di rumah, yaitu menggunakan gawai atau gadget. Kemudian yang kedua, luring, menggunakan televisi, radio, modul, dan sebagainya. Dan kedua metode ini tentunya tidak terlepas dari teknologi informasi dan komunikasi. Dari beberapa penelitian yang dilakukan, seperti Huang menyatakan bahwa penekanan pembelajaran jarak jauh adalah pada metode pembelajaran dengan dibantu teknologi, dan pembelajaran jarak jauh berimplikasi positif yang berasal dari kemajuan teknologi digital. Kemudian menurut Moore menyatakan bahwa e-learning adalah sarana elektronik yang dipakai dalam proses pembelajaran daring, dan pembelajaran daring ini membutuhkan konektivitas dan juga aksesibilitas. Menurut Nikomang Suni Astini pada penelitiannya menyatakan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini proses pembelajaran dilakukan e-learning baik di tingkat TK maupun sampai perguruan tinggi, dan e-learning ini merupakan sistem pembelajaran yang menggunakan media internet atau media jaringan komputer yang dapat diakses dimanapun dan juga kapanpun. Pada penelitian Nurdin dan Laode Anhusadar menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghasilkan belajar menggunakan internet dan pembelajaran berbasis web. Pembelajaran ini menjadi salah satu jenis penerapan e-learning pada masa pandemi COVID-19. Menyatakan juga bahwa pembelajaran secara online pada masa pandemi COVID-19 tidak bisa berjalan efektif tanpa dukungan dari teknologi informasi dan komunikasi. Menyatakan juga bahwa pendidik PAUD lebih suka menggunakan aplikasi WhatsApp dalam proses pembelajarannya karena 85 dari penelitiannya menyatakan itu, dan selebihnya memakai Zoom, email, dan lain sebagainya.
Menurut Abdul Latif pada penelitiannya bahwa kunci utama keberhasilan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 adalah penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Perangkat teknologi dalam proses pembelajaran diantaranya adalah komputer, smartphone, laptop, dan juga tablet. Dan aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran online diantaranya adalah WhatsApp dan juga Google Classroom. Penelitian lain seperti Firman Budi Santoso menyatakan pengembangan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik pada era revolusi industri 4.0 adalah penguasaan terhadap teknologi. Pada penelitian Jajat Sudrajat menyatakan penguasaan literasi dan iptek bagi pendidik akan meminimalisir adanya masalah-masalah yang timbul dalam proses pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Pada penelitian Hirijan Nahli menyatakan bahwa implementasi pembelajaran daring pada pendidikan anak usia dini yang dilakukan dengan metode penugasan tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi. Kemudian Roida Pakpahan dan juga Yuni Fitriani menyatakan bahwa implementasi dalam pembelajaran e-learning diantaranya WhatsApp yang merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi, baik itu berupa teks, video, maupun suara. Pada penelitian Farida Sofianti menyatakan bahwa aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran PAUD yang paling efektif adalah aplikasi WhatsApp karena aplikasi yang mudah untuk digunakan oleh wali murid maupun oleh guru. Simpulannya pada penelitian ini adalah satu, konsep pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 dilakukan secara daring atau online pada penekanan pembelajaran dengan dibantu teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian pendidik PAUD pada masa pandemi COVID-19 dituntut untuk melek teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menjadi penting ya, karena kunci keberhasilan dari pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 adalah penguasaan terhadap teknologi. Dan yang terakhir, media yang dapat digunakan dalam pembelajaran online pada proses pembelajaran anak usia dini antara lain adalah WhatsApp, Zoom, dan juga media teknologi lainnya yang dapat menunjang keberlangsungan kegiatan pembelajaran. Demikian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.